Go! Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Dan kayaknya John Herdman juga paham itu ya. Jadi sekarang gini, kalau mungkin ini sekarang Piala Asia, gua rasa dia akan minta naturalisasi lagi. Masalahnya kita nih di posisi depan tuh. Kalau Ole nggak main, ya. ini seringkali kita terkendala. Ya, dari berapa tahun terakhir? Dari Masalah beberapa kita di tahun depan. terakhir, ya. Sejak era BP lah ya. Boas. Iya, Boas kan setelah Boas BP itu. BP pensiun praktis kita nggak punya striker lokal yang betul-betul kuat tuh di sini. Iya. Gua akuin itu sih. Dan kayaknya John Herdman juga paham itu ya. Jadi sekarang gini, kalau mungkin ini sekarang Piala Asia, gua rasa dia akan minta naturalisasi lagi. Tapi ini karena di AFF dia akan coba dulu pemain yang ada. Dan satu hal yang kita perlu tahu sekarang yang kelihatan di kemarin 4 uji coba itu adalah dia memaksimalkan pemain untuk bisa nyetak gol juga. Iya. Jadi fluiditas di depan, fleksibilitas itu supaya tercipta ruang ada pemain bisa nyetak gol itu dia maksimalkan. Kayak Beckham bisa nyetak gol kan karena Romeni tiba-tiba turun, kasih terupas. Nah, ciri khas permainan ini yang sekarang dia coba matangkan karena dia ngomong sendiri di wawancara kan. Gue pingin pemain juga punya mental untuk bisa nyetak gol, nggak harus striker gitu loh. Bagaimana Itu yang maksud dengan pemain yang baru dinaturalisasi, Luke Vickery ya? Luke Vickery, Mitchell Baker. Mitchell Baker kayaknya masuk ya. Mitchell Baker masuk di 50 tapi Luke Vickery-nya belum. Gua nggak tahu apakah nanti akan dipanggil last minute atau dia mau lihat dulu atau jangan-jangan karena bukan agenda FIFA nggak diizinin sama klubnya. Banyak faktor gitu. Sulit juga ya. Malah apa yang di LAFC sih? Adrian nggak dipanggil. Adrian Wibowo ya? Enggak. Nggak dipanggil. Ya, mungkin karena pramusim atau mungkin memang masih berkompetisi di klub kan. Kita masih ada strike, tapi gue sih kayaknya strike sulit ya. Strike sulit ya, udah hilang dia. Ya. Ada Ragnar, ada Axel. Nah, gue malah pingin Axel bagus. Axel ini dicoba sih. Nah, itu benar, gue setuju. Udah lama kita nggak punya striker ngotot gitu kan. Jadi ada Yakob Sayuri juga. Kemudian Ramadan Sananta mungkin. Gitu. Berarti saingan terberatnya Vietnam dan Thailand. Masih Vietnam, masih Thailand. dua itu kalau di Asia Tenggara. Meskipun Thailand udah agak menurun ya berapa tahun terakhir. Tapi Thailand ini gue dengar juga katanya nggak terlalu fokus di AFF ini. Jadi mungkin lebih ke Vietnam ya, lebih ke Vietnam kayaknya. Kita satu grup ya? Enggak, sama Thailand enggak. Sama Vietnam. Satu grup. Malaysia gimana? Masih bisa lah kita. Masih bisa ya? Masih bisa ya? Menurut gue sih masih bisa. Iya, setelah 7 pemain itu kena ban kan ya? Iya, Singapura juga kita masih bisa. Dia dari Argentina ya? Argentina, ya. Vietnam tapi Kim Sang-sik sangat serius ya? Dia sampai kabarnya memata-matai nonton. Bukan kabar, emang bener. Emang bener dia ya? Mengintip dia. Ngintip kemarin di GBK tuh. Iya, dan yang gue agak bingung juga kenapa kita home-nya di Pakansari ya? Gua nggak ngerti apa hitungan biaya bisnis atau apa, ya gua nggak ngerti juga sih. Padahal kan ini Piala AFF loh. Ada Vietnam yang kita jamu ya, ada satu lagi saya Kamboja ya kalau nggak salah. Ya mungkin biar kapasitasnya mungkin biar betul-betul maksimal gitu. Ya. Dan itu dekat juga kan sama lapangan. Ya kalau di GBK ada lintasan itu ya, lintasan lari jadi agak jauh mungkin. Ya itu nggak pengaruh terlalu banyak juga sih. Gitu. Cuma kalau misalnya nggak full kan kurang gimana gitu kan. Gitu. Sekarang dalam beberapa terakhir uji coba kemarin kan nggak terlalu full tuh. Jadi memang ya jangan-jangan jadi salah satu faktor untuk mengantisipasi itu. Gitu. Iya kan sejak kita gagal di putaran 4 kan memang agak ada penurunan. Iya. Harus diakui beberapa supporter memang merasa ada gairah yang menurun. Kalau sampai juara naik lagi. Naik lagi, betul. Meskipun sebenarnya kita masih kesel ya kenapa nggak lolos Piala Dunia. Iya, targetnya kan itu 2030 tuh. Tapi sebelum kita 2030 kita pantas juga tuh bahas 2026. Di mana harusnya kita bisa masuk ya? Di mana kita harusnya masuk. Iya. Di mana ini udah nyampe babak final. Kita review sedikit lah. Perancis ini luar biasa ya lini serangnya. Dia punya 5 pemain yang kualitasnya bagus untuk di 4 posisi bahkan. Kenapa dia kayak menghilang lawan Spanyol? Apa yang terjadi dengan Perancis? Jadi sejak gua nonton Piala Dunia tahun ini yang kadang-kadang dia nongol gitu ya. Salah satu tim yang paling rapi main itu memang Spanyol. Disiplin taktik, fleksibilitas, kemudian transisi gitu.
kecerdasannya itu kelihatan, terutama Rodri ya Is, ya. Kalau Rodri. kalau lu lihat Rodri itu Fabian Ruiz ya. gila banget sih Rodri. Berdua tuh. Jadi ada statistik menarik di sisi pertahanan. Nomor 1 kan Upamecano, Iya. nomor 2-nya Rodri. Tuh. Upamecano kan wajar center Iya. back ya, tapi Rodri aduh. Gue tuh sekarang gue punya julukan nih buat gelandang-gelandang itu. Dulu kan kita kenal pengangkut air lah, Metronom. pemotong rumput lah. Motong rumput. Sekarang gue julukin Rodri itu tukang jahit nih. Betul. Dia ngejahit di antara lini jadi bagus, pemain yang deket dia jadi bagus mainnya. Dan dia itu next levelnya Busquets kalau menurut gue. Lebih bagus ya? betul. Lebih bagus dalam artian karena mungkin terbantu tren sepak bola sekarang ya. Yang dia lu press dia balik badan tuh bisa nggak kena gitu. Kalau Busquets tuh kan mentok dia back pass atau dia ke samping. Iya. Kalau ini enggak loh, dia bikin apa ya? Dia orkestrator lah di tengah itu. Padahal kan dulu posisinya nomor 6 loh. Nomor 6. Sekarang lu nggak tahu Rodri mau lu mainin 10 juga bisa kali. Nomor 8 juga bisa. Ya itulah maksud gue, Spanyol ternyata punya keunggulan kecerdasan pemain yang bisa mengunci permainan Prancis. Betul. Awalnya memang gue bingung, bisa nggak ya Spanyol itu ngunci 4 pemain depannya. Olis, Dembele, Mbappe, salah satu Barcola atau Due. Ternyata bisa loh dibikin nggak jalan gitu loh. Jadi ya Spanyol ini menurut gue kayaknya the next big thing di finalnya gitu. Betul. The next big thing ya. Padahal ini tim satu-satunya tim di semifinal ya. Nah, Iya nggak pakai striker ya. ya strikernya maksudnya Striker murni ya. strikernya maksudnya. itu Nomor 9 murni bukan lah. yang Iya. apa ya? Killer. Ini kan Kayak false Haaland. nine kan dia. Bukan ya. predator lah. Betul, Ya. iya. Oyarzabal ya, Oh iya, tapi Zabal. fluid juga Iya. pergerakannya gitu. Dan pemain lainnya juga apa ya? Ngunci lawan tuh pinter, tapi begitu punya serangan timing yang pas bisa hukum lu untuk nyetak gol gitu. Itu hebatnya Spanyol sekarang. Dan gua harus salut sama De La Fuente juga sih. Zula Fuente. Dan dia seperti punya banyak Game ini plan. ya, punya game plan. Kartunya banyak ya, karena orang mengira Pedri ini akan main. Ternyata dicadangin Iya. Pedrinya. Dia lebih milih Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo. Dani Olmo. Dani Olmo mungkin apa ya ada ya beberapa gue lihat yang ngeritik dia tuh, cuma kan perannya sentral juga ya. Sentral. Meskipun nggak nyetak gol, tapi cara dia narik Asis di sana. Asisnya Pedro Porro kan dia. Iya. Asis dia tuh. Narik back lawan, narik gelandang lawan, skill individu. Nah, pemain pinter itu tahu kapan gunain skill individu, kapan harus one two touch pass-nya Iya, gitu maksud gue. Emang yang nggak pintar siapa sih? Jangan dibahas. Nah, Prancis harus, tapi Prancis masih oke lah. Artinya ini kan kutukan ranking 1 nggak bakal jadi juara dunia kan berlanjut. Oh nih. dia ya ranking 1. Iya, sekarang kan ranking 1 Prancis tuh. Oh iya, kalau sekarang Dan ya. sepanjang sejarahnya, sejak sistem ranking itu diberlakukan kan tahun 1992, itu nggak ada ranking 1 yang juara dunia. Ini ranking 1 sebelum pengundian atau pas turnamennya berapa? Iya, kalau kemarin Argentina kan Iya, pas pengundiannya ranking 1 sebelum match kan, sebelum turnamen. Kalau sekarang kan ranking 1-nya FIFA sudah Prancis. Update lagi. running kan, dia selalu running kan setiap Update pertandingan lagi, iya. update. Nah, yang terakhir kan ranking 1-nya Prancis tuh. Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris. Iya, makanya empat-empatnya untuk Iya. pertama kali dalam sejarah lolos Betul, semifinal juga. betul. Ideal banget ya. Tuh. Nah, sekarang tapi ada beberapa tim yang yang disebut-sebut bakal juara, termasuk tim lu tuh, Belanda ya. Belanda, Jerman. Enggak lah, siapa yang jagoin Belanda? Itu kan pengamat apa yang Ekonom Jerman. Ekonom Jerman. Gua lagi mabok kali dia. Iya, Nggak, makanya. gua aja nggak yakin Belanda bisa lolos semifinal. 16 besar aja enggak ya? 32 besar 32. kemarin kan? Iya, 32. Makanya. Gitu. Jadi ya udah, maksud gue sekarang kita fokus aja di final di mana Argentina juga lolos kan lawan Inggris. Nah itu juga menarik buat kita Mengejutkan. bahas itu. Banyak sekarang yang tadi gue baru baca tuh komentar Tuchel. Orang berkomentar ketika kita kalah, baru berkomentar menyala-nyalakan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan keputusan saya. Kalau berhasil kan beda lagi. Pasti dipuji. Iya, maksud gue mungkin ya ini sama kayak waktu Belanda tersingkir kemarin. Gue bilang kalau pelatih merubah untuk lebih fokus bertahan sebenarnya nggak masalah. Asal fokusnya benar-benar fokus. Tapi kan kebobolan nih sekarang kan. Go! Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!